dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Pandi, spesialis anak. Alhamdulillah ini ada silaturahim dari adik kelas saya di SMA, dan alhamdulillah saat ini mengembangkan bisnis konveksi, namanya Frolic Konveksi. Alhamdulillah hari ini saya kebagian jatah dapat stok 100 hazmat dengan spesifikasi seperti apa? Spoon gramasi 75 gram. Spoon gramasi 75 gram. Alhamdulillah bisa dapat ya harga mungkin saat ini ya kita bilang sedikit di bawah pasaran ya. Kayak bahan baku juga naik ya. Juga agak langka. Alhamdulillah saya akuisisi dulu nih 100 nih supaya bisa kita selamatkan. Tinggal nanti kita bisa bareng-bareng cari donasi supaya ini bisa tersalurkan ke teman-teman medis dan para medis di sekitar saya, mungkin tentunya yang menjadi prioritas saya pribadi, dan mungkin kedepannya juga bisa ada walaupun dengan cara pre-order mungkin bisa bekerja sama dengan Frolic Konveksi untuk produksi yang lebih banyak. Ini kalau sedikit boleh tanya, berarti Frolic konveksinya di mana aja nih? Kalau kita konveksinya ada di Bandung sama Jakarta. Di Bandung sama Jakarta, dan punya keluarga besar ya? Iya. Banyak keluarga besar, Mas Rian ini namanya ya. Terus ya alhamdulillah semoga ini bisa juga menjawab kebutuhan kita semua medis dan para medis Indonesia supaya tetap bisa melayani dengan memakai APD yang mungkin cukup lah, kategori cukup supaya bisa melindungi diri dan tidak mentransfer kuman ke orang lain, sehingga kita bisa sama-sama melewati serbuan wabah COVID ini. Gimana? Oh ya gini mas, sebelumnya gini, seberapa pentingkah pakai APD itu mas? Ya, APD pada dasarnya sih kalau tergantung lokasi-lokasi ya. Misalnya kita lagi ngomong pakai seperti ini, ngobrol kita menggunakan masker seperti ini sudah namanya APD. Oh ya. Jadi APD perlu ada yang dipakai oleh para petugas medis, para medis, ada APD yang kita gunakan untuk social distancing gitu. Jadi kita misalnya social distancing yang masih tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, harus keluar rumah, harus bersosialisasi, tetap menggunakan APD, masker itu sementara ini kita bilang juga insya Allah masih cukup. Jadi siapapun sehat, sakit, masih perlu keluar rumah, berarti harus menggunakan APD, masker. Kalau untuk yang di rumah sakit dengan berbagai macam protap ya, dari ruangan ini pakai ini, ruangan itu pakai ini, level 2, level 3 dan lain sebagainya, itu yang saat ini kita konsepkan sebagai APD. Terus untuk hazmat atau APD yang sudah tersedia sekarang ini sudah mencukupi nggak dari pemerintah atau dari rumah sakit sendiri mas? Ya, karena memang banyaknya pemakaian APD di era wabah seperti ini, dan juga APD kategorinya memang beragam, dan masing-masing center itu juga masih menganalisis terus mana APD yang terbaik yang bisa kita gunakan atau yang wajib kita gunakan untuk memaksimalkan pelayanan ini gitu. Jadi yang seperti contoh pemakaian hazmat yang dengan bahan spons seperti ini saat ini ya kita bilang cukup ya, alhamdulillah cukup. Kita bilang lumayan ya, alhamdulillah lumayan. Karena tantangannya adalah yang bahan seperti ini itu termasuk BHP, barang habis pakai. Jadi kalau kita reuse sudah nggak bisa. Artinya apa? Kebutuhan ini sangat tinggi sekali. Mungkin kalau kita punya 100 berarti hanya bisa dipakai 100 kali. Padahal bisa kita bayangkan berapa rumah sakit, kapasitasnya berapa, merawat orang berapa, tenaga medisnya berapa. Tentunya itu menjadi angka kebutuhan yang juga luar biasa sekali pengeluarannya, dan alhamdulillah memang masih banyak orang-orang yang
mendukung perjuangan medis dan para medis Indonesia dengan melakukan donasi, itu juga alhamdulillah lah membantu gitu. Nah, lalu kalau di jenis lain mungkin juga ada bahan-bahan yang bisa reuse, tetapi itu sama-sama juga perlu kita pertimbangkan. Reuse bisa reuse berapa kali sih gitu. Yang kedua, kenyamanan. Mungkin kita memang pakai ini pun sebenarnya nggak nyaman, tetapi kalau kita pakai yang kedap air bisa dicuci, nanti orang yang pakai di dalam udah kayak sauna gitu. Jadi malah petugasnya nanti cepet dehidrasi, susah juga nolong orang gitu. Jadi masih perlu kalau punyanya itu ya sudah kita pakai itu gitu. Jadi sebenarnya stoknya juga kurang ya dari pemerintah seperti itu ya. Otomatis kalau kita bilang kurang atau mungkin kita nggak bilang kurang ya, artinya kita tidak pernah, mungkin selama era wabah ini kita nggak bisa bilang cukup gitu, kita nggak bisa, karena pemakaiannya terus setiap hari pasti ada pemakaian. Dan saat ini kalau kita bilang di Indonesia itu seperti fenomena gunung es yang ketahuan sedikit, tapi yang bawah yang tidak periksa atau yang belum diperiksa masih sangat besar sekali, sehingga nantinya juga mungkin menjadi prediksi bisa jadi meledak ini pasien-pasien yang corona. Dan kebutuhan, kalau kita hanya bicara di satu sisi APD, otomatis suatu saat juga tidak akan berhenti kebutuhan sampai bisa melewati era wabah. Terus rencananya ini yang hazmat yang di pesan ini rencananya mau dialokasikan atau disalurkan kemana, Mas? Ya tentunya karena saya pribadi bekerja di instansi rumah sakit, dan tentunya juga saya punya katakanlah kalau hari gini ya WA group teman-teman yang di kota lain, pulau lain bahkan. Tapi kalau saya bilang saya punya 100, itu kalau buat saya pribadi angka yang sangat kecil. Kalau mau saya donasikan 10, itu paling 2 hari habis. Gitu ya. Artinya kalau mau ditanya di donasi ke mana, yang pasti kalau saya bilang ini pasti kepake gitu aja. Karena itu tadi loading kebutuhannya sangat besar. Terus untuk saran atau untuk para masyarakat supaya aware dengan corona ini, apa ajakan atau untuk donasi ke APD seperti apa, Mas? Coba mungkin masyarakat untuk diajak untuk berdonasi atau untuk membantu para medis karena banyak kekurangan atau itu. Mungkin sekali lagi kita bilang kita jangan bersemangat bahwa siapa anak ini kekurangan enggak gitu. Artinya saya kepengen mengajak juga, ayo kita berjuang bersama. Terus karena memang kebutuhan mungkin sebenarnya tidak hanya APD ya, nanti mungkin APD sebagai bahan utama, terkadang juga mungkin kebutuhan logistik teman-teman medis, para medis itu juga meningkat 2-3 kali lipat. Tapi otomatis APD yang seperti ini, APD yang kita pakai ini nggak mungkin juga kita pakai berkali-kali. Artinya dengan kebutuhan yang sangat besar ini, bangsa Indonesia harusnya berjuang bersama gitu. Bisa berjuang bersama, tidak usah memandang siapapun apapun backgroundnya. Kalau punya ekstra rezeki, ayo kita donasikan bareng-bareng, karena perjuangan ini sementara ini belum kelihatan ujungnya di mana. Lalu mungkin untuk sedikit saran juga nih untuk para supplier nih, kalau bisa memberikan harga terbaik, alhamdulillah gitu ya. Saya nggak mau bilang pokoknya harga terbaik nih untuk bangsa Indonesia nih, kita itu sudah termasuk bagian juga dari perjuangan. Nah, sisanya memang kita saat ini hati-hati, atau kita semua juga perlu hati-hati terhadap penipuan, karena penipuan APD ini banyak oknum yang memanfaatkan juga. Ya alhamdulillah ini banyak kita akhirnya memanfaatkan hubungan-hubungan yang seperti ini, yang bisa mungkin kita andalkan lah ya. Kita ada ada hubungan baik gitu,
produksi, pabrik juga punya sendiri, itu otomatis kan kalau kita mau pesen kan ayam gitu ya, bisa ada COD, ada uang, ada barang, wah, alhamdulillah sekali gitu. Kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mudah dipercaya, yang amanah, karena di era saat ini otomatis perlu persatuan yang kuat untuk melawan wabah ini supaya Indonesia kembali sehat. Kan gitu aja Mas, mungkin supaya masukannya kita untuk menambah wawasan teman-teman di luar sana mungkin kurang kalau misalnya corona itu sangat berbahaya, sangat penting untuk kita sangat berjaga jarak seperti itu. Oke, ya. Kita berdoa bersama juga supaya bangsa Indonesia bisa terbebas dari wabah ini dan kita semua supaya bisa kembali ke rutinitas masing-masing. Amin. Mungkin sekalian aja di momen ini, sebelumnya video saya belum ada yang kita mengajak berdoa bareng, kita coba kita biasakan berdoa bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ij'alna jamatana. Allahumma na'udzubika minal barus wal juhud wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang mau ikut donasi bisa disalurkan. Kalau Bapak Ibu semua mempercayakan kepada saya, Dr. Pandi, data nomor rekening saya nanti akan saya cantumkan di bawah. Saya ada rekening mandiri di nomor rekening 13500490733 dan juga Bank Syariah Mandiri kode ATM 451 dengan nomor rekening 7233777778. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.